Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sempat sehat sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah ini untuk melaksanakan rutinan mingguan kita, yakni pembacaan maulid dan sedikit kajian kitab yang mana kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Nasha'ihud Diniyah. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan maulid tadi serta segala amalan yang kita lakukan di bulan kemarin Rabiul Awal serta segala usaha kita dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melanjutkan untuk mengerjakannya di luar bulan Maulid Rabiul Awal pun. Alhamdulillah, kita melanjutkan qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min ta'atillahi ta'ala. Ya. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan di dalam kitabnya ini, hendaknya bagi manusia seorang muslim untuk al-ijtihad, berusaha ya sebisa mungkin, semampu, sekuat mungkin fi hifdzi islamihi, dalam menjaga keislamannya ya, dalam menjaga tauhidnya, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya rukun iman yang telah kita ketahui itu harus sebisa mungkin, semampu mungkin kita jaga. Wa taqwiyatihi, dan memperkuatnya ya, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bi fi'li ma umira bihi min taatillah ya, dengan melaksanakan segala perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam ya. Karena sesungguhnya orang yang luput ya atau tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjerumus dalam kematian di luar dari agama Islam, yakni mati dalam keadaan bukan seorang muslim ya. Wa iyadzubillahi min dzalik. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqqid dini wa alal istighfafi bihi ya. Karena ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tidak meninggalkan apa yang dilarangnya, itu merupakan sebuah dalil ya, sebuah petunjuk bahwasanya kita itu mengentengkan, menganggap enteng hak daripada agama yang kita peluk ya, hak daripada hak Allah Subhanahu wa taala yang semestinya harus kita kerjakan ya. Jadi seperti kita menganggap enteng kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan beberapa para ulama itu mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar ya. Karena yang yang kita langgar perintahnya ini adalah zat yang maha agung ya. Coba kalau misalnya Royan tempeleng Rafli misalnya, kan gara-gara sesama teman itu pasti biasa saja. Tapi coba Royan tempeleng Presiden Jokowi misalnya, atau siapa, atau bapaknya misalnya, pasti kan udah karena labrak balik tuh pastinya. Nah begitu juga dengan kita ya, ketika walaupun kita katakan dosa kecil, ketika yang kita langgar itu adalah zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu jadinya ya dosa besar gitu.
falyahdharil muslim min dzalika ghayatal hadar, ya. Maka seyogyanya, seharusnya bagi seorang muslim untuk menghindari, ya, menghindari untuk tidak mengerjakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ghayatal hadar, ya. Goyah itu artinya puncak, ya. Habib Ali di doanya di Maulid Habsyi itu kan beliau berdoa wa yataqabbala minna, yang beliau minta untuk didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, ya. Karena itu merupakan, kata Habib Ali, ghayata amalina, ya, merupakan cita-cita atau impian tertinggi kami, ya. Nah, di sini kalau Habib Abdullah bin Alawil Haddad bilang ghayatul hadar, ya, puncak dari kehati-hatian, ya. Harus kita perhatikan betul-betul, ya, ini kita harus berhati-hati betul dalam hal tersebut, ya. Wa alaihi aidan an yujanibal ma'asi wal atham, ya. Hendak juga bagi seorang muslim itu untuk menghindari segala bentuk maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, karena sesungguhnya maksiat dan dosa tadi itu tud'iful islama wa tuhinahu, ya. Karena perbuatan dosa tadi itu dapat melemahkan keislaman seseorang, ya. Dapat melemahkan Islamnya seorang muslim. Wa tuzalzilu qawaidahu, dan dapat menggoncang tiang atau pondasi keimanan dari seorang muslim. Wa tu'riduhu lisalbi indal maut, ya. Dapat menyebabkan sama tadi mati dalam keadaan di luar agama Islam. Kama waqa'a dzalika wal iyadzu billahi likatsirin minal mulabisina laha wal musirrina 'alaiha. Sebagaimana kata Al Habib Abdullah, hal tersebut yakni mati di luar agama Islam itu banyak terjadi pada orang yang ahli maksiat, ya. Wa fi qaulihi ta'ala, beliau menyebutkan sebuah dalil di sini, tsumma kana akibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un, ya. Tsumma kana akibatal ladzina asa'u su'a, ya. Orang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Puncak dari akibat buruk yang akan dia dapatkan itu adalah an kadzdzabu bi ayatillah, ya. Lama kelamaan dia akan mengingkari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia mengingkari adanya malaikat misalnya, atau dia mengingkari sholat itu wajib dan lain sebagainya, yakni pokoknya dia mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu biha yastahzi'un, ya. Dan mereka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah tadi, tentang perkara-perkara yang telah Allah tetapkan tadi mereka olok-olok, ya. Ma yadullu ala dzalik, ya, itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang terus-menerus dalam berbuat maksiat itu dapat melemahkan keimanan dan keislamannya, ya. Fata'ammalhu, maka hendaknya kita memperhatikan akan hal tersebut, kata Al Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Wa khudh nafsaka bimtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi maharimahu, ya. Hendaklah kamu itu berusaha untuk mengerjakan segala perintah Allah dan dan menghindari segala hal yang diharamkannya. Wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ilallah, ya. Ketika kamu terjerumus ke salah satu dosa tadi itu, maka hendaknya kalian bercepat-cepat untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis itu kan juga ada
Gimana itu hadisnya itu? Ketika, pokoknya artinya itu ketika melakukan perbuatan dosa, maka bersegeralah diikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa yang dilakukan seorang hamba. Wahdhar kullal hadhar minal israri alaihi, dan berhati-hatilah sebisa mungkin sekuat mungkin untuk tidak terjerumus berkali-kali dalam dosa yang sama itu. Artinya terus menerus ya dalam dosa. Wala tazalu sa'ilan minallahi husnal khatimah ya. Hendaknya juga kita itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wa qad balaghana anna syaitana la'anahullah yaqulu ya. Telah sampai kepada kita, kata beliau, sebuah riwayat yang menceritakan bahwasanya syaitan itu berkata, qasama dhahril ladzi yas'alullaha ta'ala husnal khatimah. Orang yang berdoa kepada Allah meminta husnul khatimah itu mematahkan tulang punggungku, kata syaitan, yakni mencelakai syaitan, membuat jerih payah syaitan itu jadi gagal ya. Jerih payahnya dari kecil, dari bayi kita sudah kasih bisikan-bisikan supaya ujung-ujungnya kita mati husnul khotimah, tapi dia selalu minta kepada Allah diberikan husnul khotimah ya. Iblis selalu berusaha untuk memberikan su'ul khotimah. Makanya usaha panjangnya ini jadi gagal ketika kita meminta kepada Allah untuk husnul khotimah. Aqulu mata yu'jabu hadza bi'amalihi akhafu an qad fatan ya. Seraya iblis ini, syaitan tadi ini berkata, kapan ini hamba ini bisa, ini orang ini bisa ujub, ta'ajub, bersombong dengan amalan-amalannya, kapan dia bisa riak dengan sholatnya misalnya, supaya kita gagal tadi itu dalam mengerjakan amalan-amalan agar kita su'ul khotimah yang diharapkan oleh syaitan ini tadi. Akhafu an qad fatan ya. Kata syaitan, aku takut ini orang ini sudah pintar sekarang dalam menghindari was-was atau bisikan-bisikan jelek dari iblis ya. Di hadis itu kan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda itu innamal a'malu bil khawatim ya. Selain ada innamal a'malu binniyah, ada juga innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja sesuatu amalan itu tergantung dengan penutupnya, kata Nabi Muhammad SAW ya. Karena biasanya kita itu dikenang dengan penutupannya kita ya. Misalnya kita masuk SD dari kelas 1 sampai kelas 5 bejat misalnya, nakal minta ampun ya. Pasti, tapi terus kemudian di kelas 6 misalnya kita itu tiba-tiba tobat gitu ya, mau ujian nasional takut tidak naik kelas misalnya, akhirnya tobat rajin selama kelas 6 itu, pasti ketika kita keluar itu yang diingat oleh guru-guru dan teman kita, wah si fulan ini dia anaknya baik, rajin, ketika mau lulus itu dia sungguh-sungguh belajar gitu ya. Tapi juga bukan berarti kita meremehkan masa muda, artinya kita menunda-nunda untuk bertaubat ya. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ya, beliau punya satu karangan kitab luar biasa berisi wasiat dan nasihat. Nama kitabnya itu Manhajus Sa'adah ya. Jalan Kebahagiaan, judul kitabnya itu. Di situ beliau katakan la khaira fi man lam yatub saghiran wa lam yakun bi aibihi basira. Tidak ada kebaikan bagi seseorang itu yang tidak bertobat semenjak muda, masa mudanya, dan dia tidak pernah berkaca, tidak pernah memperhatikan dosa-dosa yang dilakukannya. Di bait yang lain juga di situ beliau berwasiat kepada kita
Astagfirullahaladzim. Ini wa man yaqul inni shaghirun asbiru thumma uti'ullaha hina akburu fa inna dzaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughallaqun matmusu. Ya, siapa orang yang berkata, aku ini masih kecil, ya, masih kecil, santai saja, umur masih panjang, nanti kalau sudah besar baru aku tobat dari segala dosa-dosa yang pernah aku berbuat. Fa inna dzaka gharrahu iblisu, kata beliau, maka itu merupakan tipu daya dari setan, kata beliau. Wa qalbuhu mughallaqun matmusu, itu juga merupakan tanda bahwasanya itu hatinya, karena sudah tertipu oleh setan tadi, hatinya sudah tertutup, ya, sudah mata batinnya, hati basirahnya itu sudah terhalangi oleh waswasah syaitan tadi, sehingga dia menunda-nunda dalam bertaubat. Maka hendaknya kita berhati-hati, jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Walaupun kita ini malam baru bertobat, besok buat lagi, tidak apa-apa, langsung tobat lagi malamnya lagi, gitu ya, sampai nanti kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengulanginya kembali. Kemudian wa aktsir minal hamdi wa syukri lillahi ala ni'matil Islam. Kemudian kata beliau, perbanyaklah dalam bersyukur, ya, dalam bersyukur, kemudian mengucapkan alhamdulillah atas nikmatil Islam, ya, bersyukur dalam untuk mensyukuri nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha, karena sesungguhnya nikmat Islam itu merupakan nikmat terbesar, teragung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fa innallaha law a'ta dunya bihadzafiriha abdan wa mana'ahul islama lakana dzalika wabalan alaih. Ya, misalnya Allah itu memberikan kepada seorang hamba itu dunia beserta segala rinciannya, bangunan, harta, apa segala yang di dalamnya itu dikasih kepada seorang hamba, akan tetapi sebagai ganti dunia yang dikasih oleh Allah kepada seorang ini, Allah cegah dia dari keislaman, ya. Kata beliau, lakana dzalika wabalan alaih, maka itu merupakan kerugian atau, ya, sebuah keburukan yang akan didapatkan oleh hamba tadi ini. Akan tetapi walau wa'tahul islama wa mana'ahu dunya lam yadurruhu dzalik, ya. Akan tetapi kalau misalnya yang dikasih itu Islam, yakni keislaman, tetapi Allah tidak memberikan dunia beserta isinya, maka lam yadurruhu syai', maka orang itu tidak tidak terkena madarat sama sekali, ya. Yang penting Islamnya itu aman, tidak ada dunianya, tidak apa-apa. Kata beliau, li'annal awwala yamutu fayasiru ilan nar wa hadza tsani yamutu fayasiru ilal jannah. Karena yang pertama ini yang menerima dunia tapi tidak dapat Islam, dia mati masuk neraka, ya, walaupun selama hidup dia dapat dunia beserta isinya, tapi pas mati masuk neraka. Tapi kalau yang kedua ini, ya, walaupun dia tidak selama hidup di dunia dia tidak dapat apa-apa, tapi karena dia mempunyai Islam, maka matinya itu masuk surga, ya. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, ya, dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kemudian kita diberikan kemampuan untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meremehkan segala bentuk dosa apapun itu. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma la tada ahadan min majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni, sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.